Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh dengan pengampunan. Anak-anakku yang berbahagia, dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Anak-anakku, Al-Quran merupakan sesuatu yang mulia dan sangat berharga bagi seorang muslim. Ketika ia dibaca, dihafal, serta ditadaburi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran akan mendatangkan banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya ialah mampu melembutkan hati yang keras serta menenangkan hati yang gelisah. Lalu, apa sajakah adab seorang muslim terhadap Al-Quran itu? Anak-anakku yang berbahagia, Ibu akan menjelaskan 4 adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca dan mendengarkannya dengan khusyuk. Al-Quran merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang muslim yang membacanya, ia akan dinilai sebagai ibadah. Setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran, maka ia akan dikalikan dengan 10 pahala kebaikan. Selanjutnya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah. Untuk itu, bagi siapa saja yang mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka ia diperintahkan untuk mendengarkannya dengan khusyuk. Adab yang kedua yaitu berlindung kepada Allah ketika membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu kebaikan dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, syaitan akan menggoda kita dari berbagai arah. Untuk itu, sebelum membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Anak-anakku yang berbahagia, adapun adab yang ketiga yaitu rajin mentadaburinya.
Kita semua tentu menyadari dan mengimani bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak mutiara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kebaikan dan ilmu yang banyak, petunjuk dari kesesatan, obat dari penyakit, cahaya untuk menerangi kegelapan, dan hukum yang berlaku bagi umat manusia. Mentadaburi ayat-ayatnya, merenungkan maknanya, serta memikirkannya, seseorang akan mendapatkan berkah dan kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Adab yang keempat yaitu mengasah hati agar bisa menangis saat membacanya. Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri seorang yang beriman adalah hatinya yang peka terhadap Al-Quran. Peka dan bergetar ketika disebut nama Allah dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, maka akan menambah keimanannya. Untuk itu, kita dianjurkan untuk mengasah hati agar bisa bergetar dan bahkan menangis saat membaca Al-Quran, di mana hal tersebut akan menjadikan tanda kelembutan hati seorang muslim. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Adapun kesimpulan dari kultum hari ini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, untuk mendapatkan keutamaan atau keberkahan dari mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah ini, kita perlu mendekatkan diri kepadanya dengan cara senantiasa membaca, mentadaburi, menghafalkan, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan hidup sehari-hari. Anak-anakku, semoga dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan rahmat-Nya kepada kita. Dan semoga juga dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran menjadikan diri kita lebih baik, rajin beramal soleh, dan bersedekah, membantu orang lain yang membutuhkan. Demikian anak-anak, kultum yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.